Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayan Nurlintang dengan NIM D1B020195 dari kelas J Prodi Agribisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Pengertian sektor pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati termasuk dalam pertanian biasanya dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta pembesaran hewan ternak. Meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produk lanjutan seperti pembuatan tempe dan keju atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Sektor pertanian merupakan yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pengertian pembangunan ekonomi. Yang pertama, ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari masalah-masalah pembangunan yang terjadi di negara-negara sedang berkembang untuk kemudian mencari solusi pemecahan atas masalah tersebut agar pembangunan ekonomi di negara yang bersangkutan dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah upaya yang dilakukan untuk negara mengembangkan perekonomiannya. Pembangunan ini mengandung arti sebagai proses perubahan yang terjadi terus-menerus atau dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, menurut para ahli, pengertian pembangunan ekonomi menurut Friedrich List adalah seorang yang menganut paham laissez-faire. Menurutnya, perkembangan ekonomi hanya terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan perseorangan. Teori dan faktor. Teori perkembangan menurut W.W. Rostow itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, tahap masyarakat prasyarat untuk lepas landas. Yang ketiga, tahap masyarakat lepas landas. Yang keempat, tahap masyarakat menuju kematangan. Dan yang terakhir, tahap masyarakat konsumsi yang berlebih. Lalu, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dibagi menjadi 5 juga. Itu yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Kedua, ketersediaan barang dan modal. Yang ketiga, sistem organisasi yang digunakan. 4. Tingkat perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, sumber daya manusia dan sistem pembagian kerja. Selanjutnya mengenai ciri-ciri pembangunan ekonomi. Ciri-ciri pembangunan ekonomi yaitu ada 2. Yang pertama, adanya suatu peningkatan GNP dan pendapatan per kapita yang disertai pemerataan. Yang kedua, terjadinya suatu perubahan struktur ekonomi. Selain dari ciri-ciri pembangunan ekonomi, saya juga membahas tentang manfaat dan tujuan pembangunan ekonomi. Manfaat pembangunan ekonomi. Yang pertama, kekayaan negara dan masyarakat akan meningkat. Yang kedua, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengadakan pilihan, baik untuk mengkonsumsi atau memproduksi. Yang ketiga, memberikan kemampuan yang lebih besar kepada manusia mengenai alam yang dapat mempertinggi kebebasan manusia untuk melakukan berbagai tindakan. Yang keempat, diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas. Yang kelima, mengurangi kesenjangan sosial. Adapun tujuan dari pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi 2, yakni tujuan pembangunan jangka panjang dan tujuan pembangunan jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan adil, yang merata secara material dan spiritual berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pembangunan jangka pendek ialah untuk meningkatkan kesejahteraan, kecerdasan, dan taraf hidup masyarakat
dapat juga mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengurangi inflasi mata uang. Dampak positif pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi, secara langsung memperbaiki sebuah tingkat pendapatan nasional. Yang kedua, melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan suatu kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan dapat mempercepat suatu proses pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya suatu lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang keempat, melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya suatu perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga suatu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis. Dan yang terakhir, pembangunan ekonomi menuntut adanya suatu peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat, sehingga makin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari pembangunan ekonomi, yaitu adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik sehingga menyebabkan adanya kerusakan lingkungan hidup. Industrialisasi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian, tersingkirnya atau hilangnya habitat alam, baik itu alam hewani atau hayati, dan terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidakdisiplinannya manusia. Perencanaan pembangunan ekonomi dan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Ada pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan atas bawah dan bawah atas. Indikator itu sendiri ada beberapa macam, teman-teman. Contohnya, peningkatan pendapatan nasional, peningkatan produk nasional atau PNB, terbentuknya kesempatan kerja, perekonomian stabil, surplus neraca pembayaran luar negeri, dan distribusi pendapatan neraca. Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, kontribusi terhadap kesempatan kerja. Yang kedua, kontribusi devisa. Yang ketiga, kontribusi terhadap produktivitas. Yang keempat, kebijakan untuk mencapai diferensiasi bahan pangan. Kesimpulan dari materi yang sudah dibahas tadi yaitu pembangunan ekonomi adalah upaya yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Pembangunan ini mengandung arti sebagai proses perubahan yang terjadi terus-menerus atau dalam jangka waktu yang panjang. Sektor pertanian merupakan sektor yang tetap memiliki peranan yang penting dalam struktur perekonomian nasional. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia yaitu potensi sumber daya yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya penduduk yang menggantungkan pada sektor pertanian, dan menjadi basis pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Selain itu, pertanian tropika yang merupakan sektor yang menjanjikan, melihat sumber daya yang alam Indonesia yang menjanjikan. Jadi sekian pembahasan materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena di sini kita masih sama-sama belajar. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.